Ya. Oke, selamat siang teman-teman semua di dalam kelas kita. Siang ini saya akan membahas tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, terutama pada industri printing ya teman-teman ya, terutama pada industri printing. Baik, saya coba share materi saya ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah, Bu. Bahasan kita adalah keselamatan dan kesehatan kerja di industri percetakan, ya. Oke, beberapa agenda yang saya mau bahas adalah tentunya adalah pengenalan K3 di industri percetakan itu kayak gimana. Ya, pasti ada bahaya dan resikonya karena ini berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, keselamatan tenaga kerja. Sementara tenaga kerja itu jantung ya, SDM itu adalah jantung dalam sebuah perusahaan. Kemudian tentunya ketika kita tahu ada bahaya dan resikonya, kita juga perlu ada upaya pencegahan dong ya. Kita perlu melakukan upaya pencegahan dan salah satu yang kita sadari untuk membantu kita mencegah resiko itu lebih besar lagi adalah memanfaatkan asuransi di dalam K3 di industri kita, di industri printing. Baik, saya awali dulu dengan pengenalan K3 di industri percetakan ya teman-teman. K3 ini adalah upaya untuk menjaga dan memberi perlindungan kepada pekerja, kepada karyawan ya teman-teman semua ini juga ada mayoritas juga sudah bekerja ya. Jadi kepada karyawan, kepada pekerja dari ancaman atau resiko yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja dan atau tidak hanya kecelakaan ya, tapi merugikan kesehatan. Sebagai contoh misalnya kalau di kita di bagian cetak misalnya, di bagian prepress ketika kita akan membuat acuan cetak misalnya, Anda berhubungan dengan bau kimia ya, bahan-bahan kimia yang mengeluarkan bau yang pastinya bau itu dihirup oleh kita, ya kan? Ini tentunya tidak hanya selalu kecelakaan kerja, tapi ketika kita menghirup bahan-bahan kimia tersebut dalam jangka waktu yang panjang, pasti bisa berakibat dong, bisa merugikan kesehatan si karyawan tersebut. Nah, dari definisi ini kita bisa melihat apa sih tujuan dari sebuah perusahaan mengimplikasikan atau mewujudkan K3 dalam perusahaannya, tentunya adalah menghindari kecelakaan di tempat kerja, menghindari cedera, menghindari penyakit yang disebabkan faktor yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, karena pekerjaan dalam industri printing ini erat kaitannya juga dengan bahan-bahan kimia, erat kaitannya dengan alat-alat kerja yang kalau kita tidak hati-hati itu pasti akan beresiko terhadap kecelakaan kerja. Nah, seperti tadi pencegah dari apa gitu ya? Dari paparan bahan kimia. Karena bahan kimia tidak aja di prepress ya. Ketika Anda dicetak, Anda juga menemukan kita juga menggunakan bahan kimia. Di finishing juga kita menggunakan bahan kimia. Lalu kemudian insiden mesin dan peralatan yang mengakibatkan kecelakaan. Kemudian kebakaran ya, kebakaran yang timbul karena penggunaan bahan bakar yang mudah terbakar. Kita tahu kita menggunakan alkohol, kita menggunakan bahan-bahan kimia, kita bahan-bahan kimia yang kita gunakan itu mudah sekali berdampak kepada lingkungan ya, bisa terbakar tuh. Dan pasti juga kesehatan, baik itu karena kita menghirup atau juga karena apa? Layout yang tidak ergonomis ya. Layout yang tidak ergonomis, posisi kerja yang nggak ergonomis, sehingga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit lain kepada tubuh.
yang akibat kita melakukan pekerjaan pada posisi yang tidak ergonomis. Nah, tadi ini uraian mengapa K3 penting di industri percetakan. Di sini saya menguraikannya lebih rinci. Yang pertama adalah menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja karena resiko bahan kimia, ya, potensialnya sangat berbahaya, potensi membahayakan kesehatan. Yang kedua, menghindari kecelakaan. Ya, teman-teman tahu mungkin, apalagi yang sudah di industri printing yang cukup lama ya, ada yang sampai tangannya kejepit, bahkan harus diamputasi, atau mungkin jatuh, atau mungkin tabrakan antar pekerja ya karena ketidakhati-hatian atau karena juga layout yang tidak maksimal, tidak baik ya, sehingga alur pekerjaannya itu mengakibatkan tabrakan. Itu juga mengurangi kemungkinan masalah kesehatan jangka panjang gitu ya. Termasuk misalnya oleh karena kita ergonomi yang nggak pas, maka bisa saja terjadi masalah pada tulang ya di tubuh kita gitu ya. Saya lupa nama penyakitnya gitu kan, yang akibat kondisi pekerjaan yang nggak nyaman yang hari-hari kita lakukan loh, yang hari-hari kita lakukan. Kemudian juga apa pengaruhnya nih ya? Kalau ini semua dijaga, maka pasti produktivitas, efisiensi kerja itu bisa tercipta dan lingkungan kerjanya menjadi apa? Menjadi aman dan sehat. Ya, jadi kalau kita melihatnya mesti dari dua sisi tentunya. Yang pertama dari sisi karyawan, dan tentu dari sisi yang kedua adalah yang paling penting juga adalah dari sisi industrinya, dari sisi perusahaannya gitu ya. Jangan dianggap ini menjadi sesuatu yang merugikan, tapi justru ini adalah aset. Aset ketika menjaga aset kesehatan karyawan, ketika menjaga aset emosional karyawan, ketika menjaga aset perusahaan dari hal-hal terjadinya kebakaran dan lain sebagainya gitu, maka ini juga aset untuk menjaga perusahaan itu tetap hidup, bahkan bisa meningkatkan produktivitasnya dan meningkatkan tentunya kesejahteraan para karyawannya. Nah, teman-teman, ketika kita bicara bahwa ini penting ya, bahwa K3 ini penting bagi industri, K3 ini juga penting bagi karyawan, karena gini teman-teman, kadang-kadang justru teman-teman yang ada di industrinya ketika harus wajib memakai tutup mulut, ketika harus memakai sarung kepala, ketika harus memakai sarung tangan, itu tidak digunakan, itu maka sebenarnya pekerja atau sumber daya manusia juga telah merugikan dirinya sendiri gitu kan terhadap kesehatannya. Jadi artinya mesti ada timbal balik nih antara perusahaan dengan karyawannya. Tapi kalau ditanya lalu apa dong efeknya kalau perusahaan nggak memperhatikan K3? Kalau perusahaan yang tidak memperhatikan K3, satu, selain dia telah mengabaikan hasil yang baik, produktivitas yang baik, kepercayaan yang baik dari karyawannya, maka dia juga bisa menurunkan efisiensi pekerjaannya, kemudian bisa mengakibatkan perusahaan itu menanggung biaya yang lebih besar justru ya. Jadi apa akibatnya ketika perusahaan tidak memperhatikan K3? Kesejahteraan karyawannya terabaikan, efisiensi karyawannya, efisien dan efektivitas karyawannya terabaikan, maka otomatis produktivitasnya juga menjadi menurun. Dan akibatnya juga kalau terjadi karyawanlah yang sakit, bahkan sampai perusahaan atau pabriknya itu terbakar, itu pasti bisa mengakibatkan kerugian yang besar ya. Dan hati-hati juga terhadap dampak terhadap citra perusahaan ya.
ini bisa sangat mempengaruhi negatif terhadap citra perusahaan. Tetapi juga yang penting adalah ada konsekuensi terhadap pemerintah, yaitu bahwa setiap pengusaha dan atau suatu perusahaan sengaja atau tidak sengaja tidak menerapkan sistem manajemen K3, maka dia kena sanksi pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ya, jadi nggak hanya kepada perusahaan, nggak hanya kepada citra, tapi juga kepada pemerintah. Bahwa dia sebagai sebuah industri, sebagai sebuah perusahaan, sebagai sebuah pabrik, apabila dia tidak menjaga, maka akan melanggar undang-undang tersebut. Bagaimana upaya pencegahan? Nah, ini penting ya. Jadi supaya itu tidak terjadi, supaya tidak melanggar peraturan, maka perlu adanya upaya pencegahan. Yaitu apa? Yang pertama, menyediakan alat pelindung ya, APD bagi karyawannya, dan karyawannya mesti patuh ya, teman-teman ya. Helm, masker, sarung tangan, sepatu keselamatan dan lain sebagainya. Ini mesti disediakan. Ini memang cost, tapi ini cost untuk investasi jangka panjang yang lebih baik bagi perusahaan, dan kesempatan untuk karyawan juga menjaga kesehatan dirinya. Lalu yang kedua adalah pelatihan K3. Ini juga penting untuk kesadaran para karyawan. Ya, kenapa sih mesti menjaga? Kenapa sih mesti patuh kepada K3 gitu ya? Jadi jangan sedikit-sedikit mengabaikan, karena lama-lama menjadi bukit, akibatnya bisa menjadi kecelakaan kerja. Nah, apalagi tindakan preventif lainnya yang bisa dilakukan, yaitu pemanfaatan asuransi. Kenapa? Karena ini bukan masalah membuang uang, tapi kesadaran untuk memperkecil resiko. Anda bisa bayangkan, kalau ketika Anda sebagai pengusaha, maka tentu modalnya tidak mudah untuk mendirikan sebuah percetakan. Ya, nah, bagaimana mengatasinya? Cara mengantisipasinya selain menjaga hal-hal yang tadi adalah juga kesadaran memperkecil resiko. Dengan apa? Memanfaatkan asuransi dalam K3 industri percetakan. Kenapa sih kita perlu hal tersebut ya, asuransi ini? Yang pertama adalah tentu kita akan melindungi finansial para pekerja kita. Kenapa? Karena otomatis dia nggak sakit, dia bisa sehat, dia bisa tetap produktivitas. Itu kan menjaga finansial ya, menjaga finansial para pekerja. Yang kedua, melindungi finansial perusahaan. Seperti yang tadi saya katakan, tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi kecelakaan kerja, ya, tidak terjadi hal-hal lain yang meresahkan karyawannya, maka finansial perusahaannya juga terjaga. Ya, dan tentunya yang penting juga, yang ini juga tidak boleh disepelekan oleh industri kita, industri percetakan, adalah perlindungan asuransi untuk peralatan dan mesin cetak yang ada. Ya, tentunya karena kita bukan orang asuransi, atau industri printing ini bukan orang asuransi, kita banyak bisa melakukan alternatif-alternatif atau berkonsultasi atau bertanya terhadap pemilihan asuransi yang tepat. Ya, jadi sekali lagi, ketika kemudian industri ini melakukan dengan kesadaran sendiri melakukan perlindungan asuransi, tentu harus diawali dengan diskusi, berkonsultasi, kemudian memilih asuransi-asuransi dengan resiko-resiko yang teridentifikasi, dan pastinya adalah kemampuan dari industri tersebut. Ya, kemudian apa yang kita bisa simpulkan adalah, yang pertama, teman-teman, kita bisa melihat bahwa peran kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri printing, dalam industri percetakan itu penting dalam mengurangi resiko-resiko, baik resiko bagi tenaga kerja maupun bagi perusahaan. Dan yang kedua adalah, kesimpulannya adalah, kita sebagai industri printing, perusahaan tersebut juga penting untuk mengambil langkah proaktif untuk mengasuransikan pekerjanya, peralatan percetakannya, dan ini merupakan cara untuk melindungi keberlangsungan bisnis ya, melindungi
perlindungan finansial dan melindungi dari hal-hal atau resiko-resiko yang tidak terduga ya teman-teman ya. Jadi ini materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Nah, tentunya juga nih kepada teman-teman yang ada di industri atau yang sudah mulai bergerak dalam bidang ini ya, penting untuk memperhatikan dan terutama jangan lupa ya bahwa harus mengikut sertakan setidaknya apa Pak Iwan di kantor, ayo diberlakukan apa bagi teman-teman karyawannya? Ngikutin apa Pak? Apa Bu? Ngikutin apa teman-teman, diikutkan apa? BPJS ya. Pelatihan. BPJS ya. Bu. Nah, itu penting loh. Asuransi BPJS-nya kesehatan. 2 ya. BPJS-nya 2. Kesehatan sama tenaga kerja ya. Ya, jadi itu setidaknya. Tapi artinya ketika nanti kenapa saya ambil contoh Pak Iwan udah punya industrinya sendiri, juga teman-teman lain nih yang juga ada dalam tim manajemen perusahaan ya, juga penting untuk mengamankan semua investasi nggak hanya peralatan ya teman-teman ya, tapi investasi yang paling utama adalah SDM ini penting untuk memicu keberlangsungan finansial kita, keberlangsungan industri kita, dan tentu industri printing yang selanjutnya gitu ya. Demikian teman-teman, senang bisa share materi ini. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, karena saya yakin teman-teman udah ikutan BPJS, setidaknya udah ikutan BPJS tenaga kerja dong nih yang udah ada di industri printing ya. Jadi syukur kalau begitu, tapi saya juga berharap supaya juga hal ini disadari oleh para industri-industri di mana tempat kalian bekerja atau kalian yang punya industri sendiri, bahwa juga mengantisipasi resiko baik itu dalam bentuk asuransi maupun hal-hal lainnya juga penting untuk dilakukan untuk keberlanjutan hidup dan keberlanjutan usaha kita. Demikian teman-teman, terima kasih untuk telah mengikuti perkuliahan di siang hari ini.